Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah. Qal wa nu'min bil ba'thi wa jazaa'il a'mal yaumil qiyamah. Kami beriman, yakni kami ahlu sunnah wal jamaah, percaya dengan kebangkitan ruh dan badannya, dan juga beriman kepada jazaa'ul a'mal, balasan-balasan amal perbuatan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wal 'ard wal hisab, dan juga masalah perhitungan, wa qira'atul kitab, dan dibacanya catatan-catatan, dan juga beriman pada adanya pahala dan dosa, dan juga as-sirat wal mizan, sampai pada syarahnya dari Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa qad akhbara. Kemarin sudah dibacakan ayat-ayatnya, sekian banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya kebangkitan dengan jasadnya. Kemudian dibawakan dalil-dalil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga dari ayat-ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan, dan bahwasanya Allah telah mengutus rasul-rasul mubasyirina wa mundirin, yang semuanya memberitakan kabar gembira dan mengancam dengan ancaman-ancaman. Tentunya kabar gembiranya dengan berita jannah dan keridhaan Allah, dan sebaliknya ancamannya adalah dengan neraka dan kemurkaan Allah. Fi ayat min Al-Quran, dalam sekian banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Wa akhbara an ahli an-nar, dan juga menghabarkan tentang penduduknya, penduduk neraka. Annahum idza qala lahum khazanatuha, bahwasanya kalau berkata kepada mereka penjaga-penjaganya nanti yaumul qiyamah, akan bertanya kepada penghuni neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha
Qalu bala, walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Allah kisahkan bagaimana malaikat-malaikat penjaga neraka berkata kepada penduduk neraka, bukankah telah datang pada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian, yatlu alaikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat dari Rabb kalian, wa yundirunakum, dan sudah mengkhabarkan dengan peringatan-peringatan kepada kalian, yaitu memperingatkan liqa'a yaumikum hadza, bukankah sudah diperingatkan tentang pertemuan ini, tentang hari ini, yakni hari kiamat. Maka penduduk neraka tidak ada jawaban lain kecuali kalimat bala. Enggak ada jawaban lain kecuali kalimat pengakuan. Memang iya, telah datang pemberi peringatan dan telah datang orang-orang yang mengkhabarkan dan mengancam dengan neraka, itu para anbiya, para rasul. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin, tetapi karena sudah diputuskan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang kafir harus diazab, sehingga pengakuan mereka di sana tidak dianggap, taubatnya mereka di sana tidak dianggap, karena hari itu bukan lagi hari amal tapi hari hisab. Al-yaum al-amal, hari ini beramal, wa gadan al-hisab, adapun besok perhitungan. Hari ini amal, la hisab, tidak ada hisab. Gadan hisab, la amal. Nanti yaumul qiyamah tinggal perhitungan, maka enggak ada amalan. Dia taubat, dia menangis, dia beristighfar, dia mengatakan apapun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Haqqat kalimatul azab 'alal kafirin, sudah dipastikan kalimat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha i'tiraf min asnafil kuffar ad-dakhilina jahannam. Ini adalah pengakuan dari berbagai macam lapisan-lapisan orang-orang kafir, dari berbagai macam golongan-golongan orang kafir yang masuk ke dalam neraka jahannam. Mereka mengakui anna ar-rusula andaratuhum liqa'a yaumihim hadha. Mereka mengakui bahwa para rasul sudah memperingatkan akan datangnya pertemuan akhir. Para rasul sudah mengkhabarkan akan datangnya yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, dan itu diakui oleh orang-orang kafir. Qalu bala, kata mereka, iya, kami mengakui. Wa jami'ur rusul andaru bima andara bihi khatimuhum. Berarti seluruh para rasul mengkhabarkan seperti pengkhabaran nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Min uqubatil mudnibina fid dunya wal akhirah, yaitu berita yang disampaikan oleh seluruh para rasul tentang diadabnya uqubat, balasan-balasan bagi al-mudnibin, bagi para pendosa, apakah di dunia ataupun di akhirat. Fa'amatu suwaril Qur'an allati fiha dzikrul wa'd wal wa'id yadhkuru dzalika fiha. Kebanyakan surat-surat dalam Al-Quran yang menyebutkan ancaman-ancaman dan janji-janji mesti yadhkur fiha, mesti menyebutkan padanya fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Artinya ada balasan fil akhirah, artinya ada jaza nanti yaumul akhir, di hari akhir, yaumul qiyamah, bukan yaumud dunya. Berarti ikhwan fillah azakumullah, ini bantahan tegas bagi mereka para ahli kalam, ahli mantiq, para filosof yang menyatakan itu maksudnya balasan-balasan dunia. Azab juga azab dunia. Orang yang baik akan bahagia, orang yang jahat akan sengsara. Ikhwan fillah azakumullah, bagaimana dengan ayat-ayat yang sekian banyaknya yang selalu menyebutkan balasan dengan kalimat fid dunya wal akhirah. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dunia sudah mafhum. Tapi apa yang disebut akhirat? Kalau bukan yaumul qiyamah, kalau bukan hari setelah kematian, setelah yaumul qiyamah. Wa amara nabiyahu an yuqsima bihi 'alal ma'ad.
Bahkan Allah menyuruh nabinya untuk bersumpah atas adanya hari kebangkitan. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Mereka berkata, orang-orang kafir berkata, la ta'tina as-sa'ah, enggak akan datang kepada kita hari kiamat. Orang-orang kafir berkata, enggak akan datang kepada kita hari kiamat. Maka Allah katakan pada nabinya, qul, ucapkan wahai Rasul, ucapkan wahai Nabi, bala wa rabbi. Kalimat wa rabbi adalah qasam, sumpah. Katakan wahai Rasul pada mereka, tentu demi Allah, la ta'tiyannakum, sungguh-sungguh pasti akan datang pada kalian, alimul ghaib. Artinya akan datang hari kiamat dengan ketentuan, dengan kepastian, dengan takdir dari Allah yang alimul ghaib. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Ini juga sama, disuruh untuk bersumpah. Mereka bertanya, meminta berita, yastanbi'unak, meminta naba, meminta berita yang pasti. Ahaqqun hu, apa itu benar adanya kebangkitan? Apa itu benar adanya yaumul hisab? Apa itu benar? Maka kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang berita yang besar. Qul wa rabbi, katakan benar demi Allah. Kalimat maknanya na'am, ajal. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fushah. Tidak mungkin ada dalam Quran kalau tidak fushah. Walaupun masyarakat Arab sekarang ini kalau mengatakan na'am, begitu, dikira itu ammiyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, la, itu bukan ammiyah, itu fushah. Buktinya ada dalam Quran. Qul wa rabbi. Qul maknanya na'am, ajal. Qul wa rabbi, sungguh demi Allah, innahu lahaq, bahwa itu adalah hak. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian gak akan bisa menentang, kalian gak akan bisa menghindarinya. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Kata Allah, za'amal ladzina kafaru. Kalimat za'ama, mengaku-ngaku dengan dusta, menganggap dengan batil. Orang-orang kafir menganggap dengan batil, allan yub'atsu, bahwa mereka enggak akan dibangkitkan. Mereka menganggap bahwa enggak ada kebangkitan, mereka enggak akan dibangkitkan. Qul, ucapkan wahai Rasul pada mereka, katakan pada mereka, bala wa rabbi. Tadi wa rabbi, sekarang bala wa rabbi. Yang sebelumnya juga dikatakan bala wa rabbi. Berapa kali ayat Al-Quran menyuruh nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah. Katakan demi Allah, katakan demi Rabbku, bahwa itu pasti terjadi. Bala wa rabbi la tub'atsunna, sungguh demi Allah. La tub'atsunna dengan lam taukid dan nun taukid, yang maknanya atau fungsinya penekanan demi penekanan. Sungguh demi Allah, kalian sungguh-sungguh akan dibangkitkan. Berapa tekanannya? Takkid dengan sumpah, takkid dengan lam, dan takkid dengan nun, taukid as-saqilah. Bahkan ditambah dengan takkid berikutnya, tsumma latunabba'unna bima amiltum, dan kemudian kalian akan dikhabarkan dengan apa yang kalian perbuat. Mungkin sekarang kita lupa berapa kita beramal baik, berapa kita beramal jelek, apa saja dosa-dosa kita. Jangankan puluhan tahun yang lalu, yang hari kemarin saja
Sudah banyak yang lupa berapa dosa kita. Baik. Tetapi kata Nabi SAW, la tub'atsunna thumma la tunabba'unna. Kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan, ini amalmu. Kamu pernah begini, kamu pernah begitu, kamu pernah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Na'udzubillah. Jangan sampai kita husib, dihisab, kemudian kita sengsara. Qul qala wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian bagi Allah mudah. Mudah, sangat mudah. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dulu para sahabat nggak ngerti teknologi kalian, percaya, beriman tentang hari kebangkitan dan hari perhitungan, akan dirinci dan dihitung. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Kenapa orang-orang sekarang dalam keadaan ragu? Padahal berbagai macam teknologi kalian tahu bisa menyimpan sekian banyak data-data yang Masya Allah, seluruh dunia tersimpan. Apa yang kalian pernah kirim dari SMS, apa yang kalian pernah telepon, nomor berapa saja, semuanya tersimpan. Ya. Dan itu gak ada apa-apanya pada makhluk, gak ada bandingnya, gak bisa dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Jadi semua data-data kalian, min awalihim ila akhirihim, dari orang pertama sampai manusia terakhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Alim, ya'lamu apa yang telah terjadi, wa ya'lamu apa yang sedang terjadi, wa ya'lamu apa yang akan terjadi, wa ya'lamu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan, ini perbuatanmu. Wa akhbara an iqtirabiha, dan dikabarkan pula bahwasanya kejadian ini, hari kiamat ini sebentar lagi. Jangan dianggap jauh. Jangan berpikir masih lama. Allah kabarkan dekatnya hari kiamat. Allah katakan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, sebagaimana diriwayatkan yang sahih dalam kitab-kitab sahih. Rasulullah SAW ditanya dan dituntut oleh musyrikin, coba kalau memang engkau adalah Rasul yang diutus oleh Allah, mintalah pada Allah coba belah bulan. Maka Nabi minta pada Allah Ta'ala dan Allah belah bulan. Gua Tsaur berada di antara dua potongan bulan, dan itu disaksikan oleh semua orang yang hadir dan yang tidak hadir. Artinya yang di tempat lain, di negeri lain. Kata musyrikin, hadza sihru ibni Abi Kabsyah, ini sihirnya anak tukang kambing. Coba kita tanyakan pada mereka yang di Syam, kalau mereka datang, apakah mereka menyaksikan juga? Karena bulan pasti akan disaksikan dari orang seluruh dunia. Maka ketika berdatangan musafirin dari Syam, mereka bertanya, apakah kalian melihat bahwa bulan terbelah? Iya, kami melihat bulan terbelah. Maka mereka berkata lagi, ini sihirnya Ibnu Abi Kabsyah. Tetap tidak beriman. Ini khonilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kata Allah, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, sungguh telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, telah dekat bagi manusia hari perhitungan mereka, juga yaumul qiyamah. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Padahal hari perhitungannya sudah dekat, sebentar lagi. Ayat lain Allah katakan, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Qala, kata Allah, mereka bertanya tentang adzabul waqi'. Lil kafirin laisa lahu dafi'. Sampai dikatakan mereka melihatnya jauh, tapi kami melihatnya dekat. Innahum yarawnahu ba'ida
wa narahu qariba. Kami melihatnya dekat, kata Allah. Sebentar lagi. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku sembunyikan, kata Allah beritanya. Tetapi karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, Allah kabarkan bahwa hari kiamat dekat, sebentar lagi. Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allahi hatta idza ja'atuhumus sa'ah حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. Telah rugi orang-orang yang mendustakan hari pertemuan dengan Allah. Telah rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, hingga ketika benar-benar datang hari kiamat, baghtatan, dengan tiba-tiba. Datang tanda pertama, ya itu kan baru tanda pertama. Datang tanda kedua, itu kan baru kedua. Ini tanda ketiga, ya itu kan ini itu. Selalu menganggap remeh tanda-tanda tadi. Tahukah kalian, mau diutusnya Rasulullah adalah tanda hari kiamat. Aku diutus, wassa'ah kahatain. Aku diutus dan hari kiamat itu begini, berdampingan. Rasul diutus kemudian kiamat. Berarti sudah ada tanda hari kiamat. Termasuk ucapan Rasulullah SAW katanya di akhir zaman akan muncul begini dan begitu. Sudah banyak yang muncul. Tanda-tanda tadi, tanda-tanda akhir zaman sudah sangat banyak. Nanti munculnya nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Akan muncul nanti wanita-wanita lam arahuma. Aku sekarang nggak lihat. Nanti di akhir zaman akan muncul. Pakai pakaian tapi telanjang. Tak terbayangkan dan tidak melihat mereka. Bagaimana orang pakai pakaian tetapi seperti telanjang? Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sekarang banyak pakai pakaian tapi membentuk tubuhnya. Pakai pakaian tapi tembus pandang. Pakai pakaian di satu tempat, dibuka di tempat lain. Pakai hijab, pakai jilbab di tempat lain, berenang dibuka semua. Pakai pakaian tapi telanjang. Apa fungsinya pakaian yang mereka pakai? Kata Nabi akan muncul juga nanti rijalun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Akan muncul nanti diktator-diktator yang memimpin dengan kebengisan, yang mencambuk punggung-punggung manusia. Sudah banyak terjadi. Sekali membantai, bukan satu, bukan dua, ribuan manusia di sekian banyak tempat di dunia ini. Nanti di hari kiamat, di akhir zaman, fusyur riba, tersebarnya riba. Tidak seorang pun kecuali terkena riba. Yang tidak terkena riba kena debunya riba. Belum terjadi itu. Siapa yang sekarang tidak terkait dengan bank-bank riba? Siapa yang tidak ikut pun terkena debunya? Mau tidak mau. Ini hari kiamat dan ini tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda hari kiamat. Sebentar lagi akan terjadi. Dan masih sekian banyak tanda-tanda hari kiamat bermunculan. Padang pasir yang tandus akan jadi hijau. Masya Allah, sudah di mana-mana. Bahkan turun salju sekarang. Tetapi manusia tidak mengindahkannya, tidak mempedulikannya. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id.
Dikatakan, innal ladzina yumaruna fis sa'ah. Sungguh mereka-mereka yang meragukan hari kiamat. La fi dhalalin ba'id, mereka di atas kesesatan yang sangat jauh. Disebut di sana ala, bukan illa. Kalau yang salah cetak diperbaiki. Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkin minha bal hum minha amun. Kata Allah, balid daraka ilmuhum. Iddarak maknanya qasura. Bal qasura ilmuhum, bahkan pikiran mereka, ilmu mereka dangkal. Bahkan ilmu mereka dangkal, kata Allah, tentang hari akhir. Bal hum fi syak, bahkan mereka di dalam keraguan. Bal hum minha amun, bahkan mereka terhadapnya buta. Sudah diberitahu tanda-tandanya, tidak dilihat atau tidak bisa melihat matanya. Amun, buta mereka. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsu Allahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, sebesar-besar sumpah mereka. La yab'atsullahu man yamut, kata mereka, tidak akan dibangkitkan orang yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah, azakumullah. Para pengingkar-pengingkar hari kiamat bersumpah dengan sebesar-besar sumpah, Allah enggak akan membangkitkan. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebesar-besar sumpah bahwasanya Allah enggak akan menghidupkan yang telah mati, nggak akan membangkitkan yang telah mati. Bala, kata Allah, bahkan akan dibangkitkan. Wa'adan 'alaihi haqqan, dan ini janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara akidah. Alhamdulillah. Perkara-perkara akidah yang merupakan kepastian, yang mengukur atau merupakan ukuran seseorang dikatakan mukmin atau tidak mukmin. Mukmin artinya percaya, tidak mukmin itu kafir. Justru hari ini na'udzubillah, tidak lagi diyakini oleh sebagian manusia yang mengaku muslimin. Kalau dulu sudah terlihat hanya terbagi dua, muslim wa kafir. Muslim percaya pada Rasulullah SAW, percaya pada ayat-ayat yang dibacakan. Kafir memusuhi dan tidak percaya. Tetapi hari ini yaumul fitnah, datang fitnah-fitnah silih berganti yang demikian dahsyatnya, sehingga di tengah-tengah kaum muslimin yang mengaku saya percaya pada Allah dan Rasulnya, tetapi pada hari kiamat tidak percaya, pada hari kebangkitan tidak percaya, pada yaumul hisab tidak percaya, pada ini dan itu tidak percaya, pada takdir tidak percaya. Padahal muslim, dosen di kampus Islam dengan nama kampus Islam, tidak percaya pada takdir Allah SWT, dan menyatakan kaum muslimin kalau percaya dengan takdir maka akan terbelakang, kata mereka. Semestinya mereka jangan percaya dengan takdir. Ini khulunun hazakullah, mengerikan sekali. Berada di barisan mana mereka? Di barisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau di barisan musyrikin, kufar? Oh, kami muslimin, tapi rukun iman itu harusnya 5 saja, jangan 6. Hari kiamat itu sesungguhnya hari kehancuran karena waktu saja. La yuhlikuna illa dahr. Ucapan ini barakallahu fikum diucapkan oleh musyrikin ketika itu di hadapan Rasulullah. La yuhlikuna illa dahr, tidak menghancurkan kami kecuali waktu saja. Memang datang waktunya ya hancur. Tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kiamat.
Bala wa'dan alaihi haqqa. Kata Allah, bahkan ini janji Allah yang pasti terjadi. Dalam ayat lain Allah katakan, waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadhibin. Kata Allah, dan agar mereka tahu, agar orang-orang kafir tahu bahwa mereka dulu di dunia berdusta. Sekarang tidak merasa kalau mereka berdusta. Bahkan sebagian besar kaum muslimin nggak tahu kalau tokoh mubtadi'un dhalin ini berdusta, tokoh-tokoh kafir ini berdusta, nggak merasa. Oh, ini kata fulan, ini kata dia kan tokoh agama, tokoh Islam. Ya, nanti ya. Allah takdirkan terjadi hari kiamat dan Allah kumpulkan mereka dan Allah hisab mereka, dan kemudian kata Allah, liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadhibin, agar mereka tahu bahwa mereka dulu di dunia berdusta. Yang menyatakan gak ada kebangkitan ternyata dusta, yang mengatakan gak ada takdir ternyata dusta, yang menyatakan gak ada hisab ternyata dusta. Semuanya terbukti. Saat itu semuanya terbukti. Siapa yang kafir, siapa yang dusta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir, inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. La raiba fiha, enggak ada keraguan padanya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia enggak percaya. Kebanyakan manusia enggak percaya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna sa'ata la'atiyatun, ditakkid dengan nun, dengan inna yang berfungsi taukid. La'atiyatun, dan dengan lam taukid, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Ditambah lagi dengan kalimat la raiba fiha, enggak ada keraguan padanya, pasti. Tetapi kebanyakan manusia nggak percaya. Ada yang nggak percayanya diucapkan di lidah, aku nggak percaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang nggak diucapkan di lidah, tetapi malas beramal soleh dan nggak mau meninggalkan dosa-dosa. Kenapa? Kok malas beramal soleh? Kenapa? Kok semangat berdosa? Karena nggak yakin dengan hari kiamat. Tapi nggak diucapkan. Terlihat dari perbuatan mereka, terlihat dari sikap-sikap mereka, terlihat dari keadaan mereka bahwa mereka ragu, nggak berharap jannah, nggak takut api neraka, nggak takut ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, nggak takut yaumul hisab, nggak takut akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu muslim apa kafir? Saya muslim, saya percaya. Buktikan. Buktikan kalau engkau percaya. Berharaplah jannah dan takutlah dari api neraka. Sebagian orang mengaku-ngaku beriman pada hari akhir, beriman pada surga dan neraka, tetapi tidak berharap surga dan tidak takut neraka. Berarti tidak yakin. Saya nggak berharap surga, dapat surga juga nggak apa-apa. Astagfirullah. Adakah manusia yang nggak suka, nggak berharap? Kalau bukan orang-orang yang tidak yakin dan tidak tahu sama sekali apa itu jannah. Ya saya tahu ada neraka, tapi saya nggak takut neraka. Ini juga na'udzubillah, sama kufurnya dengan yang tadi. Ada lagi jenis kaum sufi yang menyatakan aku beribadah karena cinta kepada Allah, tidak pengen surga dan tidak takut neraka. Ini juga bang, ini juga sesat. Rasulullah SAW yang lebih ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah tetap berharap surga dan tetap takut api neraka. Enggak ada yang tidak takut api neraka kecuali orang yang tidak beriman. Orang yang beriman pasti takut pada api neraka, pasti takut pada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Lihat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kumpulkan mereka, kata Allah, pada hari kiamat nanti, dalam keadaan wajah-wajah mereka buta, tuli, bisu. Ma'wahum jahannam, tempat mereka dalam neraka jahannam. Siapa yang dibicarakan? Manhum? Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Kami akan kumpulkan mereka yaumul qiyamah ala wujuhim, dalam keadaan wajah-wajah mereka di bawah buta, tuli, bisu. Tempat mereka dalam neraka jahannam disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap berkurang Allah tambah apinya. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina. Yang demikian karena mereka kafir kepada ayat-ayat kami, enggak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak beriman kepada apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang ancaman-ancaman dalam neraka, ancaman-ancaman hari akhir, dan malah berkata, qalu aidza kunna 'idhaman wa rufata, kalau kami menjadi tulang belulang, sudah hancur dan rapuh, ainna lamab'utsun khalqan jadida, apakah kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Tidak percaya. Dengan mempertanyakan pertanyaan ingkari. Ini namanya soal ingkari, pertanyaan ketidakpercayaan. Apakah kalau sudah jadi tulang belulang yang sudah rapuh akan dibangkitkan kembali jadi manusia baru lagi? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum. Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, Allah maha kuasa, maha bisa untuk menciptakan mereka kembali, menciptakan manusia seperti mereka kembali. Wa ja'ala lahum ajalan, dan Allah jadikan ajal-ajalnya, la raiba fihi, Allah tentukan waktunya yang enggak ada keraguan padanya. Tetapi fa'abadh zalimuna illa kufura, ternyata orang-orang zalim tetap tidak percaya, tetap ingkar. Wa qalu, mereka berkata, aidza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu Qul asa an yakuna qariba. Kata Allah, mereka berkata, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang yang rapuh, apakah kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Kata Allah, katakan pada mereka, jawablah pada mereka, kunu hijaratan aw hadida, silakan kalian jadi batu atau jadi besi atau makhluk-makhluk yang kalian anggap besar, kuat, hebat. Silakan. Toh tentunya akan hancur dan akan dibangkitkan kembali. Fasayaquluna man yu'iduna, mereka masih bertanya lagi, siapa yang akan membangkitkan kami? Siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Qul, katakan pada mereka, alladzi fatarakum awwala marrah, yaitu yang menciptakan kalian pertama kali. Kalau dia maha kuasa untuk menciptakan kalian, kenapa nggak bisa untuk mengulangi kembali? Mana yang lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pertama kali, belum pernah ada contohnya, dan menciptakan kembali apa yang sudah hancur? Mana lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Fatarakum, kalimat fatara adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan membangkitkan adalah yu'id,
mengulangi penciptaan pertama, rusak, diulangi kembali. Kenapa nggak bisa? Kalau kalian beriman bahwa kalian diciptakan oleh Allah, maka otomatis kalian harus percaya bahwa Allah pun bisa membangkitkan kembali setelah mati. Maka ketika mereka bertanya, man yu'iduna, maka dijawab, yang menciptakan kalian adalah, yang membangkitkan kalian adalah yang menciptakan kalian pertama kali. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, mereka akan menundukkan kepala mereka. Yuta'ti yulawi, sambil berkata, matahu, kapan itu? Sudah sedikit percaya, kepala sudah ditundukkan, masih bertanya, matahu, kapan itu terjadinya? Asa an yakuna qariba, kata Allah, sebentar lagi. Bisa jadi dia itu dekat, sebentar lagi. Maka bersiap-siaplah dengan amal saleh, dengan istighfar, dengan taubat, dengan meninggalkan yang telah lalu dari dosa-dosa, menghentikan perbuatan zalim, menghentikan berbagai macam kemaksiatan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan beristighfar, kemudian memperbaiki amalan-amalan saleh, sehingga ketika terjadi kapanpun kita telah siap. Allah taala ayahdina wa yahdil muslimin jami'an ila sawa'is sabil wa yuthabbitana ala tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.